Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke video yang kedua, cara untuk setting Google Keyboard-nya. Nah, kita sudah belajar di video pertama cara installnya. Nah, hari ini kita akan belajar cara setting Google Keyboard-nya yang kedua. Kita kurangi kecepatannya dulu, teman-teman. Kecepatan bicara 35, kecepatan bicara 31%, kecepatan bicara 28%. Daftar. Kita kembali. Beranda One UI. Kita cari Music, kamera, kolom 2. Keyboardnya. Warna folder, layar, digital, setting, data investor, folder, media, folder, digital, folder, gambar, folder, setting, folder. Pengaturan, warna folder, tambah setting. Board, baris 4, kolom 1. Nanti teman-teman kalau sudah install, keluar aja dari WhatsApp-nya atau dari tempat penginstalannya, di mana teman-teman klik APK-nya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke perangkat, cari perangkatnya di HP, di mana terinstallnya, di halaman berapa, kita temukan, lalu diklik. Board. Dia akan bilang begini, geser ke kanan. Oke, tombol. Aplikasi ini tidak kompatibel dengan versi terbaru Android. Periksa update atau hubungi developer aplikasi. Nah, ini aplikasi ini tidak kompatibel buat versi terbaru Android. Padahal sebenarnya terinstall aja sih, teman-teman. Nah, disclaimer dulu, kalau tidak bisa terinstall, teman-teman harus matikan dulu Prepotect-nya. Itu di Play Store, klik, telusuri, cari akunnya, kemudian geser ke kanan, cari Prepotect, lalu diklik, lalu teman-teman juga cari setting, lalu diklik, kemudian geser ke kanan cari Prepotect. Aktifkan atau matikan Prepotect-nya, karena kalau tidak dimatikan teman-teman, wah agak repot itu, nggak mau terinstall dia. Gitu. Kalaupun teman-teman tetap tidak mau terinstall, silakan hubungi nomor HP yang sudah tertera ya. Nah, seperti saya katakan di video yang pertama, jadi ini yang versi lama, keyboard Google Keyboard-nya ini versi lama. Jadi kalau teman-teman mau versi baru ya update aja di Play Store. Tapi ya biasanya itu tampilannya kayak Google Samsung gitu, kayak keyboard Samsung gitu. Jadi mengganggu sebenarnya. Kalau saya disuruh pakai yang versi barunya ini daripada yang versi lama, pakai versi barunya Google Keyboard dan keyboard Samsung, lebih baik saya pakai keyboard Samsung daripada pakai keyboard yang bawaannya HP yang Google Keyboard yang versi baru. Makanya kenapa saya tetap simpan yang versi lama. Supaya lebih nyaman aja untuk mengetik. Nah, kalau ada pemberitahuan begini kita oke aja. Itu tidak apa-apa kok. Izinkan Board mengirim notifikasi kepada Anda. Nah, ini izinkan Board mengirimkan notifikasi, izinkan saja. Jangan izinkan. Tombol. Oke, kita klik. Board. Nah, ini sudah masuk, tinggal geser aja ke kanan. Langkah 1. Ini ada langkah 1, geser lagi ke kanan. Pilih Board di setelan bahasa dan masukan. Aktifkan dalam setelan. Nah, ini tombol. Aktifkan dalam setelan, kita klik. Keyboard. Setelah diklik, aktifkan dalam setelan, geser ke kanan lagi. Keyboard default. Keyboard Samsung. Kalau di Samsung begini ya, modelnya ada keyboard default ya. Nah, tapi kalau di HP-HP yang lain kayaknya mungkin sama. Tapi kalau teman-teman masih bingung ya silakan hubungi aja ya di grup atau di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Kita cari Google Keyboard, kita aktifkan dulu, geser ke kanan atau ke kiri. Keyboard, navigasi. Google Dictate, aktif. Board, non-aktif. Board, keyboard braille talkback, non-aktif. Keyboard braille, tombol keyboard dibilah navigasi, aktif. Tombol, Board, pengetikan multi, non-aktif. Board, ini ya, tombol. non-aktif, kita aktifkan. Perhatian. Nah, ini akan ada pemberitahuan seperti ini. Kita geser ke kanan atau ke kiri saja. Batal. Metode masukan ini mungkin dapat mengumpulkan semua touch yang Anda ketik, termasuk data pribadi seperti sandi dan nomor kartu kredit. Metode ini berasal dari aplikasi Board. Gunakan metode masukan ini. Nah, ini. Jadi nanti keyboard ini dia jelaskan keyboard ini nanti dipakai untuk mengetik
entah itu kartu kredit, entah itu apapun, ya ini keyboard ini akan kita pakai menjadi keyboard utama kita untuk mengetik. Oke saja ke kanan. Perhatian, metode batal. Oke, tombol. Pilih aja oke. Kalau tidak mau ya Batal. batal. Tombol. Oke, tombol. Klik oke. Keyboard. Nah ini sudah ya. Kita geser lagi ke kanan. Boar. Pengetikan multibahasa. Aktif. Google Dictate. Google Dictate. Auto. Keyboard Samsung. Bahasa Indonesia. Pilih Board sebagai. Pilih metode masukan. Pilih Board. Langkah 2. Pilih Board sebagai metode masukan default Anda. Nah ini pilih Board sebagai metode masukannya. Geser Langkah kanan lagi. halaman. Pilih Board sebagai metode masukan default Anda. Nah, kita pilih aja. Pilih metode masukan. Nah ini Tombol. ya. Pilih metode masukan. Kita klik metode masukan ini. Pilih metode masukan. Nah, di sini kita geser kanan lagi atau ke kiri. Dipilih tombol radio. Keyboard Samsung. Nah ini ada keyboard Samsung. Kalau nanti teman-teman pilih metode masukannya ada berapa keyboard ya, pilih aja ya Google keyboardnya. Pengaturan keyboard Samsung. Keyboard pada layar. Dipilih tombol radio. Keyboard Samsung tidak dipilih. Tombol radio. Board. Nah, ini Board ya, kita klik. Board. Nah ini geser ke kanan lagi. Untuk saran pengetikan yang lebih baik, harap berikan izin berikut kepada Board. Oke, kita geser ke kanan. Baka kontak Anda dinonaktifkan. Nah, ini baca kontak. Setel izin. Nah, Tombol. ini kita klik namanya setel izin. Jadi ada dua ya sini ya. Baka kontak Anda Baca dinonaktifkan. kontak dengan Setel izin. setel Tombol. izin. Jadi teman-teman pilih yang setel izin. Izinkan Board mengakses Ini ya. kontak. Izinkan Board mengakses kontak. Geser aja ke kanan, cari izinkan. Jangan izinkan. Tombol. Oke. Board. Nah ini sudah masuk ya ke tampilan Board-nya untuk setting-setting. Di sini ada banyak yang ada dua langkah yang harus kita izinkan. Halaman. Semua siap. Ini ya semua siap. Anda dapat menyetep. Selesai. Tombol. Ini kalau teman-teman klik selesai, kita klik aja selesai. Setelan. Nah, ini langsung masuk ya ke dalam tampilan setelannya, setelan Google Keyboard-nya. Setelan. Opsi lainnya. Bahasa Indonesia. Keyword. Opsi lainnya. Kita mulai dulu Tombol. dari bahasa. Indonesia. KWERTY. Nah Indonesia ini sudah bahasanya memang ya. Bagi saya tidak usah diganggu-ganggu yang ini ya, fitur ini. Sekarang lagi sekali. Referensi. Nah pilih referensi, kita masuk ke referensi dulu. Ingat di sampingnya. Bahasa Indonesia. Bahasa. KWERTY. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris juga bisa ya. Tapi ya tidak usah lah diganggu-ganggu ini. Referensi. Kita klik referensi. Referensi. Nah di sini kita geser ke kanan sekali, cari keyboard angka. Referensi. Tombol. Judul. Baris angka. Nah, Selalu ini baris tampilkan angka. baris angka di tata letak KWERTY, KWERTZ, AZERTY. Nonaktif. Tombol. Nah, kenapa sih harus diaktifkan ini baris angka? Kita geser ke kiri dulu. Tombol. Baris angka. Selalu tampilkan baris angka di tata letak KWERTY, KWERTZ, AZERTY. Nonaktif. Tombol. Kenapa kita harus aktifkan ini? Supaya nanti huruf-hurufnya itu, angka-angkanya itu dari 1 sampai 0. Jadi dia berjejer Ki. Kalau teman-teman pernah pegang keyboard komputer, nanti tampilannya sama seperti keyboard komputer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itu jadi berjejer di atas gitu. Nah, kalau tidak diaktifkan ini, cuma keyboard huruf aja yang muncul, bukan keyboard angka gitu. Ini harus diaktifkan. Kita klik. AKTIF. Oke, aktif. Kita geser ke kanan lagi. Tampilkan tombol alih emoji. Apabila tombol alih emoji diaktifkan, tombol alih bahasa tidak dapat ditampilkan. AKTIF. Nah, ini saya Tombol. kasih mati aja ya. Ini saya kasih mati emojinya karena ini nanti mengganggu sebenarnya. Nonaktif. Kasih mati, geser lagi ke kanan. Emoji di keyboard simbol. Tampilkan emoji yang baru saja digunakan di strip saran keyboard simbol. Nonaktif. Nah, ini Tombol. Enggak usah. Tata letak. Judul. Kita letak judulnya. Mode 1 tangan. Nonaktif. Nah, ini enggak usah juga. Ketinggian keyboard. Normal. Ini enggak usah juga diganggu. Masukkan pencarian emoji. Menyarankan konten GIF stiker ketika memilih emoji di keyboard emoji. AKTIF. Nah, ini saya Tombol. kasih mati juga ya. Kasih mati. Nonaktif. Oke, emojinya supaya nanti kalau teman-teman raba yang di atasnya angka tidak terganggu gitu. Geserkan lagi. Jika tombol ditekan. Judul. Kita lihat. Berbunyi jika tombol ditekan. Nonaktif. Nah ini Tombol. relatif ya teman-teman. Kalau teman-teman mau aktifkan ini, jadi nanti kalau teman-teman tekan hurufnya dia bunyi tik. Nah, misalnya huruf A ditekan dia bunyi tik.
huruf B ditekan dia bunyi tik, huruf C ditekan dia bunyi tik, tik tuk tituk 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 gitu. Nah, terserah ya, ini relatif. Kalau saya tidak aktifkan. Volume saat tombol ditekan. Default system dinonaktifkan. Itu sebenarnya bisa juga sih sebenarnya. Berbunyi jika tombol ditekan. Nonaktif. Aktifkan aja deh. AKTIF. Mantap kalau diaktifkan. Volume saat tombol ditekan. Default system. Volume saya kurangin aja Volume lah saat volumenya. tombol 0%. Seek default system. Volume saat tombol. Huruf besar D. Huruf besar 0%. Default. 0%. 0 default. Batal. Top 0%. Seek bar menggeser. 0% ya. 5 0%. 5%. 10%. 15%. Oke, 15% aja volumenya. Tapi ini Keyboard relatif ya disembunyikan. teman-teman. Preference. Kalau mau aktifkan, aktifkan. Kalau tidak ya tidak usah ya. Berbunyi jika tombol ditekan. AKTIF. Nah, ini. Tombol. Ini nanti matikan aja kalau tidak mau diaktifkan. Volume saat tombol ditekan. Default system. Volume saat tombol ditekan 0%. Seek bar menggeser 5%. 10%. 15%. 50%. Oke. Kayaknya terlalu keras sih. Nah, nanti soalnya begini nih. Nah, sebenarnya lebih enak pakai keyboard bawaan ya, keyboard eksternal gitu. Kalau pakai keyboard eksternal ya kayak keyboard yang saya pakai ini, keyboard eksternal jadi keyboard komputer, tinggal pakai OTG. Jadi kalau mengetik lebih enak gitu. Default 50%. 50 volume saat tombol ditekan 50%. Volume 50% default 50%. 40 Kayak 35%. 25%. 50 Nanti bunyinya begini. Oh, enak sekali kalau pakai kalau pakai keyboard eksternal ya. 45%. 40%. 30%. 15 10 15%. 50 40%. 25%. 15%. 20%. Pakai 20% aja deh. Volume saat tombol ditekan. Volume kecepatan bicara default. Oke. Top Oke. Ini keyboard disembunyikan. saya pakai 50 Preferensi. apa? Berbunyi jika tombol volume saat tombol ditekan. 20%. Oke, saya pakai 20% aja. Ini relatif ya, kalau mau dikasih mati kasih mati aja di sini. Berbunyi jika tombol ditekan. AKTIF. Kalau tidak mau ya, Tombol. silakan ya. Volume info via sentuhan saat tombol ditekan. AKTIF. Nah, info Tombol. via sentuhan ini kasih mati aja. Nonaktif. Volume Sentuhannya. info via sentuhan saat tombol ditekan. Nonaktif. Kasih Tombol. mati. Kekuatan getaran saat tombol ditekan. Default system dinonaktifkan. Ini enggak usah juga getarannya. Tekan lama untuk simbol. Tekan lama tombol untuk mengakses simbol petunjuk. Nonaktif. Nah, ini Tombol. juga kasih mati. Penundaan tekan lama tombol. 300 MD. Penundaan tekan lama Ini tombol. sudah ya. Jadi itu tadi settingannya nanti bisa diulang-ulang. Kalau untuk bunyi-bunyi tombolnya itu untuk kita mengetik, bagi saya itu relatif ya, mau dicoba atau tidak. Oke, kembali lagi sekali, kita kembali keluar dari sini, Setelan. geser ke kiri. Bahasa. Referensi. Ini kan referensi sudah ya, bergeser ke kanan lagi. Tema. Tema kita nggak usah ganggu tema ini. Koreksi teks. Nah ini kita masuk ke koreksi, kita klik. Koreksi teks. Nah, dikoreksi, geser ke kanan sekali. Koreksi teks. Saran. Judul. Nah ini saran. Tampilkan strip saran. Tampilkan strip saran saat mengetik. AKTIF. Nah ini Tombol. bisa ya kalau teman-teman sudah ketik, misalnya teman-teman sudah ketik kata Bismillah ya, nanti dia akan kasih saran di sini. Di sini Saran. saya Tampilkan strip saran. Tampilkan strip saran saat mengetik. Saran kata berikutnya. Gunakan kata sebelumnya dalam membuat saran. AKTIF. Nah, ini saya Tampilkan kasih mati strip aja. saran. Nonaktif. Nah, ini saya Saran. kasih mati Tampilkan juga. strip saran. Tampilkan strip saran saat mengetik. Nah, ini- Saran kata berikutnya. Gunakan kata sebelumnya dalam membuat saran. AKTIF. Tombol. Saya kasih mati juga ini. Blokir kata tak pantas. Jangan sarankan kata yang berpotensi menyinggung. AKTIF. Nah ini saya Tombol. kasih mati juga ya Nonaktif. untuk blokir. Tampilkan saran emoji. Nah AKTIF. ini saran Tombol. emoji juga saya kasih mati juga. Nonaktif. Geser ke kanan. Sarankan kontak. Gunakan informasi dari kontak untuk saran. AKTIF. Nah ini juga Tombol. saya kasih mati juga. Nonaktif. Personalisasi. Sesuaikan board dengan pola penggunaan dan data pengetikan serta dikte Anda. AKTIF.
Nah, Tombol. teman-teman ini harus aktif ya. Ini harus aktif karena kalau tidak teman-teman aktifkan nanti untuk input suaranya kalau mau mengetik hilang gitu. Nanti saya akan jelaskan di video yang ketiga. Nonaktif. Saya matikan aja dulu ya. Koreksi judul. Koreksi otomatis. Koreksi kata saat mengetik. Nah, AKTIF. ini paling penting. Tombol. Nonaktif. Matikan aja. Spasi otomatis setelah tanda baka. Beta, sisipkan spasi setelah tanda baka, hanya tersedia dalam bahasa Inggris AS. Nonaktif. Nah, ini Kapitalisasi lewat aja. otomatis. Gunakan Nah, ini huruf besar kapital pada awal otomatis kata ini pertama harus di setiap diaktifkan ya. kalimat. AKTIF. Nah, ini Tombol. aktifkan saja karena kalau tidak diaktifkan nanti kalau kita tekan huruf pertama itu teman-teman dia akan huruf besar. Kalau tidak diaktifkan jadi huruf besar pertama dia akan jadi huruf kecil gitu. Titik spasi ganda. Mengetuk tombol spasi 2 kali akan memasukkan titik diikuti 1 spasi. AKTIF. Nah, ini matikan Tombol. aja. Nonaktif. Periksa ejaan. Tandai kata yang salah eja saat mengetik. AKTIF. Matikan aja juga ini. Nonaktif. Oke, sudah ya. Ini sudah. Kembali ke atas. Kita Tombol. keluar kembali lagi sekali. Setelan. Nah, ini cuma 2 aja di setting di sini. Setelan. Kembali ke atas. Bahasa. Referensi. Ini referensi Tema. Koreksi teks. sama koreksi. Jadi hanya 2 aja di setting di sini. Begitu teman-teman. Oke.